Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Dwi Bonsai 83. Sahabat bonsai, hari ini saya ingin membahas bagaimana tanaman yang kita rawat atau bonsai yang kita rawat bisa tumbuh terubus baru dan bisa subur, dan bisa juga metode ini diterapkan kepada tanaman-tanaman hias. Tapi sebelum saya melanjutkan perbincangan kita pada hari ini, jangan lupa untuk terus dukung saya agar channel ini bisa berkembang, dan saya pun terus bersemangat untuk memberikan konten-konten yang terbaik, info-info yang terbaik tentang bagaimana perawatan bonsai ataupun bisa juga dilakukan untuk kita implementasikan ke tanaman hias. Dan jangan lupa juga untuk sahabat bonsai untuk like, subscribe, komen, dan share. Oke, sahabat bonsai, langsung hari ini saya ingin menunjukkan satu tanaman favorit saya, yaitu bonsai jambu nasi-nasi. Seperti saya katakan sebelumnya, bahwa bonsai jambu nasi-nasi ini untuk melakukan perawatan, jangankan untuk melakukan perawatan, untuk dia bisa bertahan hidup dari dongkelan sampai kita letakkan ke media pot atau di ground, itu sangat susah, apalagi untuk melakukan perawatannya. Tetapi hari ini saya ingin menunjukkan bukti tentang apa yang saya ungkapkan ya di video yang pernah saya upload tentang pohon jambu nasi-nasi serta bagaimana perawatannya. Hari ini alhamdulillah jambu nasi-nasi saya sudah muncul terubus-terubus baru dan subur. Nah, ini video yang pernah saya upload menggunakan moss. Seperti saya katakan, dengan menggunakan moss tanaman akan subur, dan terbukti sekarang terubus baru sudah tampak. Mungkin bisa terlihat ya, kemudian jelas. Kemudian ini ya, kemudian ini ya berwarna merah, ini berwarna kuning, kemudian ini ada yang kuning ya, lalu ini berwarna merah. Inilah yang membuat saya menjadi tertarik dengan pohon jambu nasi-nasi, karena keunikan dia ketika tumbuh terubus baru, dia memiliki warna agak merah, kemudian kuning, dan seperti ini, seperti kecoklatan juga, dan dia tumbuh subur dengan metode yang sederhana, itu hanya menggunakan moss yang bisa memberikan sari makanan dan humus agar tanaman ini tetap subur dan terjaga suhu daripada tanaman ini sendiri. Kemudian ini sudah tumbuh terubus baru ya. Ini sahabat bonsai bisa melihat ya, ini. Nah, inilah salah satu pembuktian dari saya, yang mana video ini sempat saya upload sekitar berapa 2 atau 3 minggu kemarin ya. Ikan belum ada tumbuh terubus baru, tetapi sekarang sudah muncul ya. Dan inilah metode serta bukti yang saya ungkapkan di video-video saya. Akhirnya bisa tumbuh dan memiliki terubus baru. Ini untuk pohon jambu nasi-nasi ini, untuk tahap pertama saya sudah berhasil. Karena di tahap kedua, pohon jambu nasi-nasi ini selain dia cantik untuk daunnya ketika dia muncul terubus baru, pohon jambu nasi-nasi ini pun dia akan berbuah. Buahnya itu berwarna putih. Nah, untuk buahnya nanti mudah-mudahan salah satu pohon jambu nasi-nasi saya nanti ada yang bisa berbuah, dan bisa berbuah nanti akan saya tunjukkan. Itulah proses tahap kedua dan proses akhir ya dari keberhasilan kita dalam melakukan
perawatan terhadap pohon jambu nasi yang akan kita jadikan bonsai. Karena pohon jambu nasi ini, jika dia tidak bisa bertahan hidup, dia akan stres dan daunnya semua ini akan runtuh dan tidak akan muncul terubus-terubus baru. Nah, sekarang alhamdulillah ini sudah muncul terubus baru dengan metode yang sederhana, itu menggunakan moss. Lalu saya menggunakan apa saja selain moss ya. Saya menggunakan ini B1IP. Fungsinya ini dari B1IP ini untuk perangsang akar. Kemudian bisa juga dengan menggunakan bawang merah. Cuman kebetulan saya tidak membawa bawang hari ini. Seharusnya jika ada bawang bisa saya praktekkan. Jadi bawangnya itu cukup dikupas, lalu dihancurkan, langsung dipoles ke bagian batang-batang yang di tanaman bonsai kita ya. Ini bisa dipoles langsung dengan bawang, atau kita menggunakan B1 dengan cara kita siram. Oke, saya praktekkan. Ini sudah ada air. Ini B1. Saya cukup menggunakan 5 tablet ya. Menggunakan 5 tablet. Kita masukkan. Kita goncang saja biar cepat untuk dia larut. Nanti setelah dia larut sudah berwarna putih airnya, tinggal kita siram ke bonsai kita atau ke tanaman hias. Dengan metode saya ini juga bisa diimplementasikan ke tanaman hias. Apa contohnya? Ini anggrek yang kemarin sempat saya dapatkan, itu anggrek hutan, sekarang sudah berbunga kembali ya, seperti ini. Kemudian tanaman hias apa lagi, itu yang lagi viral ya, lagi viral itu tanaman keladi. Nah, dia sehat ya. Nah, tampak ya, mudah-mudahan bisa tampak ya. Nah, tanaman keladi ini sehat dengan saya menggunakan metode sederhana saya. Selain saya gunakan untuk di tanaman bonsai, saya juga gunakan untuk tanaman hias, karena saya juga memiliki tanaman hias seperti keladi, anggrek, miana atau kulus, dan aglonema. Cuman kebetulan tidak di sini, karena di sini saya gunakan untuk tutorial bagaimana dalam perawatan bonsai. Sambil kita menunggu. Lalu untuk tanaman penjing saya juga sudah tumbuh terubus baru, sahabat bonsai bisa melihat. Nah, sudah tumbuh berwarna merah, terubus baru, ini kuning dan ini juga ya. Berarti dia sangat subur walaupun di atas batu ya. Ini yang tadi, semoga bisa terlihat jelas ya. Ini baru, ini terubus baru, banyak sekali tumbuh terubus baru ya. Itu terubus baru. Kemudian untuk pohon jambu nasi yang besar ya, ini tuh terubus baru ya.
kemudian terubus baru. Artinya tanaman jambu nasi-nasi yang saya rawat bisa berhasil dan alhamdulillah bisa subur ya. Kemudian ini terubus baru ya. Karena seperti saya katakan, untuk perawatan daripada pohon jambu nasi-nasi itu tidak mudah, perlu perawatan yang ekstra, seperti bagaimana saya merawat pohon cucur atap, apalagi yang pernah saya lakukan di atas batu kita melakukan penjing. Oke sahabat bonsai, ini sudah cukup ya, sudah berwarna putih. Tinggal kita siram, mudah-mudahan bisa terlihat. Nah ini bisa terlihat, walaupun tidak menggunakan kawat, tapi tanahnya ini tidak runtuh ya, tidak hancur ya, seperti ini. Kemudian untuk tanaman hias juga bisa, mudah-mudahan bisa tampak ya. Kenapa saya lebih cenderung menggunakan B1? Karena dengan menggunakan B1, tanaman pertama untuk pertumbuhan daripada tanaman atau bonsai kita lebih cepat. Kedua, daun. Nah, daunnya itu bisa lebih sehat dan segar. Seperti ini. Dia selalu sehat. Jadi dengan menggunakan B1 ini tidak hanya untuk percepat pertumbuhan akar, tapi untuk daunnya pun bisa. Kemudian kedua, saya menggunakan pupuk mutiara atau NPK 1616. Itu juga bisa untuk mempercantik daun. Cuman karena kebetulan untuk tanaman saya ini sudah saya lakukan penyiraman terhadap pupuk, karena saya melakukan untuk pemupukan itu 1 bulan sekali. Cukup sahabat bonsai gunakan 2 sendok makan untuk pupuk mutiara, tuangkan diletakkan di ember ya, kemudian dicampur dengan air lalu diaduk, lalu disiramkan ke tanaman. Cuman untuk tanaman hias ini perlu berhati-hati. Untuk tanaman hias jika menggunakan pupuk mutiara, jangan sampai terkena daun ya, daun daripada tanaman hias ataupun bonsai yang seandainya kita menggunakan pupuk dengan melakukan penyiraman ya, ataupun dengan bonsai, jangan sampai kena daun. Itu akan bisa mengakibatkan rusak, kemudian akan mati. Kemudian untuk takaran dengan tanaman hias itu pun dia berbeda dengan untuk takaran yang ada di tanaman bonsai. Kalau untuk takaran tanaman hias ya, misalnya seperti keladi ini, sahabat bonsai atau sahabat tanaman hias itu bisa 1 sendok daripada pupuk mutiara. Di wadahnya kurang lebih ukurannya seperti gayung ya, taruh gayung, diletakkan di gayung, aduk dengan air, dicampur dengan air, kemudian disiramkan sedikit. 1 gayung itu untuk 3 tanaman hias. Jadi perlu berhati-hati, jika salah bisa berakibat fatal. Karena pernah metode seperti ini saya terapkan ya ke
ke tanaman hias saya Miana dengan memberikan pupuk mutiara yang terlalu berlebihan, akibatnya bisa mati. Tapi memang saya harus berinovasi dan berkreasi, memang sengaja. Jika saya memberikan pemupukan yang terlalu banyak terhadap tanaman hias, itu akibatnya seperti apa saya harus tahu, serta kendala-kendalanya, penyakit-penyakitnya seperti apa, dan serta bagaimana solusinya. Mungkin sahabat bonsai, seperti itu dulu. Sampai di sini tips perawatan dari saya dalam perawatan bonsai saya maupun tanaman hias. Terus dukung saya agar saya terus bersemangat untuk memberikan tips-tips setiap perawatan-perawatan dengan metode sederhana dari saya, dan tanaman hias baik tanaman bonsai juga bisa tumbuh lebih subur dan cepat. Mungkin itu saja. Salam bonsai Indonesia.